Bupati Flores Timur Antonius Gege Hajon mengakui bahwa akses keuangan masih menjadi penghambat utama untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan orang muda Flores Timur untuk bekerja dan memperoleh pendapatan. Hal tersebut dikatakan Bupati Anton pada rapat pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Flores Timur. Di acara tersebut juga berlangsung launching program KUN Mandiri atau kredit usaha mikro mandiri, murah dan aman dari rentenir oleh BPR Bina Usaha Dana. Itu adalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat dengan pendapatan rendah. Persoalan-persoalan yang digambarkan dalam video tadi itu juga tidak bedanya dengan kondisi yang dihadapi oleh Kabupaten Flores Timur. Pada saat ini, ketika kita punya keinginan besar agar masyarakat lebih sejahtera, ada peningkatan pendapatan, ada lowongan-lowongan kerja, ada kesempatan untuk ke luar negeri, ada kesempatan untuk bisa lebih hebat. Kita menghadapi banyak hal yang menghambat, dan salah satunya itu adalah terkait dengan akses keuangan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyadari sepenuhnya bahwa pemerintah Kabupaten Flores Timur tidak bisa berjalan sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sementara itu, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK mengatakan masyarakat sebenarnya hanya membutuhkan sedikit modal dan bunga bank yang rendah untuk kemajuan perekonomian mereka. Untuk itu, kaum muda yang memiliki UMKM harus tahu di mana akses pembiayaan yang dapat membantu mengembangkan usahanya. Orang muda yang punya UMKM, tidak juga muda, pokoknya punya UMKM, bisa tahu sebenarnya akses pembiayaannya gimana. Kita juga mendukung semua program pemerintah, misalnya tentang kredit usaha rakyat, yang sekarang bunganya cuma 6%. Bagaimana caranya agar mudah, apa-apa yang menghambat. Ada kredit ultra mikro, ada mekar, dan jenis-jenis model-model lain. Dan ini juga akan mempengaruhi kondisi masyarakat yang nantinya dengan akses keuangan yang makin murah ini tentu akan banyak produksi dan juga konsumsi meningkat dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Dan saya yakin dengan komitmen Bupati yang sangat luar biasa untuk tahap awal untuk memberantas rentenir, ini akan pengaruhnya akan luar biasa. Tadi kita saksikan bersama orang dengan 3 juta aja, selama ini dia terjerat sampai rentenir dan komit membayar. Kenapa kita tidak bisa? Dan ini kerja dari Menko Koperasi dan UKM. Dari dulu saya katakan, koperasi nggak boleh jadi topeng. Jadi koperasi adalah sebenarnya hakikatnya dari anggota untuk anggota. Jadi nggak kemana-mana. Bukan saudaranya anggota, temannya anggota, tetangganya anggota. Dengan topengnya itu wajahnya koperasi, tapi tidak memenuhi unsur-unsur prinsip koperasi, tapi dia sebenarnya sebagai rentenir. Itu banyak di beberapa daerah. Jadi itu nggak boleh, harus tegas. Terkait akses pinjaman rentenir yang masih marak terjadi, Sarjito mengatakan program pemberantasan rentenir akan berjalan baik bila mendapat dukungan penuh dari pimpinan daerah. Irene Fernandes, Direktur BPR Bina Usaha, optimis dengan program KUN Mandiri akan memberantas para rentenir di lapangan, khususnya di pasar-pasar Flores Timur. Bahwa kedepannya para debitur yang dalam hal ini adalah pengusaha mikro kecil itu harus bisa didanai oleh kami semua dan bisa dikuasai oleh kami semua. Setiap hari selalu bertambah calon debiturnya. Dengan kegiatan yang KUN Mandiri ini tadi, ini sudah berjalan berapa lama? Kami sudah berjalan sejak 1 Oktober 2019. Oh, berarti baru. Ya. Dari hasil sebelumnya waktu sebelumnya itu kami dengan kredit usaha mikro bulanan. Tapi itu dia punya perbedaan. Bulanan itu kan setorannya per bulan. Kalau KUN Mandiri ini kan mingguan. Oh, beda. Jadi perputaran uang juga cepat dan kebutuhan dari debitur ini juga cepat untuk kita berikan. Ketika dalam perjalanan 1 minggu, 2 minggu, kalau mereka mau top up, kita lakukan memberikan kredit itu. BPR Bina Usaha sudah melakukan pendekatan pada para pedagang secara langsung dan juga melakukan edukasi, perbandingan dan perhitungan pinjaman serta membuka pos pelayanan di pasar dengan mempermudah persyaratan dalam melakukan pinjaman.
Acara rapat pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Flores ini dihadiri Kepala OJK NTT Robert Syanipar, didampingi Sarjito, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Sementara dari Kabupaten Flores Timur mendampingi Bupati Anton Hajon, Sekda Paulus Igo Geroda. Acara berlangsung di Aula Sekda Kabupaten Flores Timur, Selasa 22 Januari. Adam Betan, kontributor AFB TV untuk Flores Timur melaporkan. Tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Flores Timur.